Saya sebagai masyarakat yang salah satunya yang dulunya sebagai penjara telur penyu. Kenapa saya lakukan? Ya gara-garanya masyarakat di Paloh memang banyak yang berjual telur penyu dan makan telur penyu. Nah, langkah saya harus menjarah telur penyu supaya saya kedapatan dan saya kebagian untuk menjual telur penyu. Pada awalnya Pokmaswas berdiri dari sekumpulan masyarakat, di mana sekumpulan masyarakat itu kami gagas adalah dalam pengawasan pantai, yaitu pantai peneluran penyu yang ada di Kecamatan Paloh, sehingga pada waktunya kami berkumpul dan merumuskan akan melestarikan penyu, karena setelah kami tahu bahwa penyu ini adalah salah satu daripada komunitas atau spesies yang dilindungi oleh negara. Nah, ancaman yang di pantai peneluran Paloh yaitu mayoritas bagian pesisir Paloh itu belum dilindungi. Nama saya Julfian, pendidikan terakhir saya S1 Sarjana Kehutanan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kemudian metode yang selanjutnya mengembangkan budidaya gelurus itu serta peningkatan. Setelah selesai kuliah, saya pulang ke kampung dan tertarik untuk membantu kegiatan konservasi penyu di kampung sendiri. Saya juga pernah menjadi observer di laut dan kemudian menjadi enumerator penyu di pantai. Perkenalkan, nama saya Johardi, yang biasa dipanggil Junai. Sebelum saya jadi enumerator BPSPL, dulunya saya karyawan koperasi yang tugas saya untuk mengumpulkan telur penyu, yang dulu disebut penjalan talur. Sebagai bentuk upaya mewujudkan kelestarian penyu, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPSPL Pontianak, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah melakukan monitoring dan pendataan populasi penyu di Pantai Paloh yang dimulai pada tahun 2016 dengan memperdayakan masyarakat lokal setempat yang bergabung dalam Pokmaswas Kambu Borneo dan Wahana Bahari untuk dijadikan sebagai enumerator. Pak Tam memang belajar memahami sendiri dan berdampingan dengan WWF. Beberapa anggota dari WWF mengajarkan ke Pak Tam dan memberitahukan ke Pak Tam pentingnya penyu dilindungi. Nah, penyu sangat bekerja keras, yang katanya dia menabur bibit-bibit karang, dia makan karang, dia mengunggis ataupun makan lamun. Hatchery penting, tempat penetasan penting. Nah, Pak Tam sebagai Pokmaswas sangat penting dengan adanya hatchery. Sebabnya hatchery penting untuk merelokasikan sarang-sarang telur penyu yang penyu tidak bertelur pada tempatnya. Untuk pengunjung 2016 ya kan baru dimulai di Baring Pelang di depannya, masih tidak seberapa ramai lah, baru ada 74 orang. Dan untuk 2017 dia meningkat, ada 663 orang. Nah, wisata mancanegara ya ada 9. Saya bergabung di Pokmas Wahana Bahari di bidang budidaya madu kululut yang dimulai pada tahun 2017. Selain itu juga saya kelompok Wahana Bahari menjual madu dan menjual atraksi kepada pengunjung. Selain madu kululut, kelompok Wahana Bahari juga beternak kambing yang hanya 3 ekor kemudian berkembang menjadi 15 ekor dalam kurun waktu
2 tahun. Modal awal beternak kambing dari menyisihkan sedikit dana restorasi hutan pantai. Nah, motivasi saya tetap bertahan di Pokmas Kampung Borneo ya. Saya yang semakin lama saya merasakan ya makin rasa sayang dengan Panyok lah ya, yang membuat saya lebih rasa mampu bertahan sampai waktu itu ya. Harapan kami pemerintah membantu kami. Harapan kami pemerintah membantu penyu yang betul-betul dilindungi, supaya masyarakat tidak menjual, supaya masyarakat tidak mengkonsumsi, dan supaya masyarakat tidak terjebak ke hukum. Datanglah. Harapan Pak Tam dan kawan-kawan, tolong penyu dan tolong kami. Penyu sudah terancam punah. Sudah tugas dan kewajiban kita bersama untuk menegakkan upaya konservasi penyu ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, NGO, dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi mengelola ekosistem pesisir dan laut. Mari sama-sama kita lindungi dan lestarikan penyu serta stop untuk berburu penyu beserta telurnya.